baca bersama-sama firman Tuhan ini. Jika Bapak Ibu sudah dapat, katakan amin. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Semua sudah dapat? Baik, Bapak Ibu sudah dapat, maka kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang Siam, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saya bacakan sekali buat kita. Tetapi kita yang adalah orang-orang Siam, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan Bapak Ibu, kita melihat bagaimana hidup kita rileks namun pasti. Hidup kita santai tapi pasti. Nah, Bapak Ibu, kata rileks itu artinya tidak kaku. Rileks itu artinya tidak kaku, tapi suasana enjoy, santai. Santai sini bukan berarti kita hidup dalam arus dunia, tetapi Bapak Ibu, artinya begini, kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan tidak kaku Bapak Ibu. Kita menikmati suasana yang indah, menikmati suasana kenyamanan, kita menikmati suasana yang rileks bersama Tuhan. Namun pasti apa Bapak Ibu? Pasti keselamatan, pasti diberkati, pasti dipulihkan. Nah, kita sudah dikasih oleh Tuhan. Pernahkah Anda bertanya apa rahasia hidup ini menjadi rileks namun pasti, tidak kaku, tidak menegangkan? Saudara, banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan itu hidup jadi kaku, jadi tegak, membuat ini itu semuanya nggak bisa. Saudara, memang kalau sudah ikut Tuhan, kita harus berkomitmen untuk meninggalkan segala kebiasaan dunia, meninggalkan segala kehidupan dunia. Tetapi bukan berarti kita menjadi kaku Bapak Ibu. Kita menjalani hidup bersama Tuhan itu, ingat Bapak Ibu, itu kita harus enjoy, harus menikmati hidup, amin. Tapi ada batas-batas kenikmatan. Artinya kita boleh menikmati hidup, tapi menikmati dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan menikmati arus dunia. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa hidup ini tidak mudah. Katakan amin. Harus mengakui bahwa hidup itu tidak mudah. Bahkan semakin hari kehidupan semakin sulit. Karena memang Yesus firman Tuhan sudah katakan, dunia ini milik si jahat. Dunia ini sedang dikuasai oleh si jahat. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau hidup ini makin hari makin sulit. Hidup ini makin hari makin tidak mudah. Makin hari makin sulit. Nah, pertanyaannya, apakah yang membuat orang bisa bertahan hidup? Pertanyaannya, apa yang bisa membuat orang masih bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang makin hari makin sulit? Nah, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, ini baru Tuhan izinkan pandemi COVID-19 yang terjadi, yang melanda dunia. Ini baru pandemi COVID-19 saja, saudara. Orang mengalami kesulitan semuanya. Orang beribadah pun mengalami kesulitan karena pandemi ini Bapak Ibu. Orang melakukan ini tidak bisa. Orang mau berjumpa dengan keluarga tidak bisa. Orang mau ngumpul-ngumpul bersama keluarga. Orang mau mengumpul bersama dengan teman-teman. Orang yang suka ingat kenang-kenangan bersama sahabat-sahabat dan teman-temannya ketika mereka mengadakan reuni sudah tidak bisa Bapak Ibu. Ini baru pandemi COVID-19. Setelah pandemi COVID-19, apa yang terjadi kita tidak tahu. Tetapi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, sudah jelas bahwa dikatakan bahwa dunia ini makin hari makin sulit. Nah, tidak berarti bahwa sudah dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan, apakah yang membuat orang bisa bertahan hidup? Apakah karena jabatan orang bisa bertahan hidup? Tidak. Apakah uang orang bisa membuat orang bisa bertahan hidup? Saya katakan tidak. Apakah kekuasaan bisa membuat seorang bisa bertahan hidup? Saya katakan tidak juga Bapak Ibu. Segala sesuatu sangat terbatas. Atau status kehidupan, semua tidak bisa membuat orang bisa bertahan hidup. Lalu apa yang bisa membuat orang bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang makin hari makin sulit? Nah, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya, kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah umat perjanjian. Kita adalah umat pilihan Allah. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan.
Dari ayat bacaan kita 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, ada 4 hal penting yang selamatkan buat kita pada pagi hari ini, yang selalu membuat hidup kita santai namun pasti. Amin. Santai namun iman tetap kokoh. Pengharapan dalam Kristus semakin kuat. Yaitu kita dapat bisa dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, rahasia membuat kehidupan seorang makin kuat, makin kokoh dan mendapatkan kepastian sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang tidak stabil. Yang pertama apa? Iman. Faith. Amin. Yang pertama adalah iman. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa iman bukan saja meminta-minta atau bukan hanya terlihat ketika dalam masalah. Jadi iman kita itu nampak bukan hanya ketika di saat ada masalah, bukan hanya di saat menghadapi pergumulan hidup, bukan hanya di saat menghadapi problem. Kita bisa dikasih oleh Tuhan. Iman juga harus menerima apa yang diperbuat Allah dalam kehidupan kita. Dan iman di sini tidak hanya berbicara tentang keselamatan saja Bapak Ibu, tetapi iman juga bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kita bisa mengalami keajaiban Tuhan, kita bisa mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi dunia yang makin sulit. Katakan apa? Saudara, kalau kita baca dalam keempat Injil diceritakan kisah bagaimana ketika orang-orang datang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kali ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ketika mereka datang meminta supaya Tuhan campur tangan dalam pergumulan hidup mereka, Yesus selalu berkata begini, imanmu telah menyelamatkan kau, imanmu telah menyembuhkan kau. Itu artinya Bapak Saudara dikasih Tuhan, betapa sangat pentingnya iman. Amin. Betapa sangat pentingnya iman kita. Tolong dulu sebelumnya perhatikan anak-anak. Jadi betapa pentingnya iman Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Iman adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup manusia. Kenapa saya katakan sangat vital? Karena jika iman salah, maka bisa binasa hidup manusia. Amin. Iman salah bisa mendatangkan kutuk bagi hidup orang itu dan bahkan bisa membinasakan hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sendiri Bapak saudara kasih Tuhan bahwa iman di sini Bapakku, ingat Bapak, lawan dari iman apa? Khawatir. Iman menurut firman Tuhan dalam pasal kayak kitab Ibrani pasal yang ke-12. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita minta dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita minta dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu definisi Alkitab Ibu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Ibrani. Nah, saya coba mendefinisikan iman berdasarkan pengalaman saya. Iman adalah mempercayai hal-hal yang baik dari Tuhan terjadi di atas hidup kita. Iman adalah mempercayai hal-hal baik dari Tuhan yang belum kita lihat terjadi di hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lawan dari iman adalah khawatir. Nah, lawan dari iman adalah khawatir. Maka saya katakan kalau iman adalah mempercayai hal-hal yang baik yang belum terlihat yang dari Allah terjadi di hidup kita. Nah, kalau begitu lawan dari iman adalah khawatir. Berarti khawatir adalah mempercayai. Jadi ingat, dua-duanya sama-sama mempercayai. Iman mempercayai hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib yang dari Tuhan yang belum kita lihat terjadi atas hidup kita. Sedangkan khawatir adalah, perhati baik, khawatir adalah mempercayai hal-hal yang buruk terjadi atas hidupnya. Itulah khawatir. Dan khawatir adalah mempercayai hal-hal yang buruk terjadi atas hidupnya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu. Ketika seorang ibu, anaknya berangkat di sekolah, ibu yang beriman, dia berdoa, Tuhan,
Saya menyerahkan anak saya, dia pergi ke sekolah, Tuhan melindungi, baik dia di jalan, baik dia di sekolah, baik dalam kelas, baik saat belajar maupun di saat mereka jam istirahat. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, tutup bungkusnya anak saya di kuasa dari kudus. Itu ibu yang beriman. Udah selesai berdoa, ya enggak selesai. Ya serahkan semua sama Tuhan. Dia percayakan semuanya kepada Tuhan. Itu ibu seorang beriman. Lalu lawan dari iman anak khawatir. Nah seorang ibu yang khawatir, dia berdoa juga. Tuhan, aku berdoa menyerahkan anak saya pergi ke sekolah, baik di jalan, di rumah, di dalam kelas, di luar ruangan, saat belajar pun saat istirahat, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan menjaga selalu. Selesai berdoa, apa? Dia mempercayai hal-hal yang buruk terjadi. Dia berpikir, aduh, dia mulai mengimajinasikan Bapak. Dia mulai mengimajinasikan, aduh, bagaimana nanti anakku menyeberang, tiba-tiba ada mobil yang lewat nabrak anak saya. Akhirnya dia khawatir sepanjang hari. Karena saking khawatir, akhirnya dia harus datang ke sekolah. Datang ke sekolah, ternyata anaknya lagi belajar. Kenapa? Karena khawatir. Jadi dia mempercayai. Dia mulai mengimajinasikan. Dia mulai memikirkan, merenungkan. Bagaimana nanti anak saya lewat, tiba-tiba anak saya nyebrang, tiba-tiba ada kendaraan yang lewat, ngebut, dan tabrak anak saya. Aduh, tolong. Nah itu orang khawatir. Tapi kalau orang beriman, dia berdoa, selesai berdoa, Tuhan akan percayakan kepada Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya jadi santai. Ingat, tema kita pakai adalah relax, namun pasti. Santai tapi pasti. Itu tema kita pakai, santai tapi pasti. Setelah dia berdoa, udah selesai, diserahkan sama Tuhan. Hidupnya jadi enjoy, dia jadi santai di rumah, dia melakukan segala aktivitas tanpa ada gangguan. Tapi seorang ibu yang khawatir, hidupnya tidak jadi santai, hidupnya jadi tegang, hidupnya menegangkan. Kenapa? Selesai dia berdoa, dia berpikir, aduh nanti anak saya mulai menyeberang, tiba-tiba ada kendaraan yang laju dengan laju kencang menabrak anak saya. Aduh nanti anak saya nanti sekolah, tiba-tiba nanti anak yang akan mukul anak saya. Aduh nanti anak saya. Nah, membuat hidupnya jadi tegang. Dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun di rumah. Kenapa? Karena khawatir berlebihan. Jadi Bapak Ibu, ikut Tuhan harus santai namun pasti. Amin. Kata santai bukan berarti ya kita lambat-lambat, pelan-pelan, bukan begitu Bapak Ibu. Kita tetap menggebu-gebu berapi-api dalam Tuhan. Tapi kata santai dalam hal iman dan pengharapan. Kalau sudah berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, supaya hidup kita jadi santai, jadi rileks. Kita bisa melakukan segala aktivitas pekerjaan kita yang lain. Dikatakan amin. Ingat Bapak Ibu, orang khawatir tidak bisa melakukan apapun. Makanya kita mengatakan ini, apakah dengan khawatir dapat menambah sihasta dalam hidupmu? Tidak akan pernah Bapak Ibu. Maka saya katakan, jadi yang bisa membuat hidup kita menjadi rileks dan santai, yang pertama apa? Iman. Percayakan semua sama Tuhan. Udah selesai. Kita tinggal menikmati hidup. Haleluya. Menikmati hidup Bapak Ibu. Haleluya. Beda dengan saudara percaya sama dukun. Percaya sama dukun, karena dukun harus memberikan persyaratan ini itu. Orang mau pergi ke gunung kami di sana pun ada syaratnya Bapak Ibu. Harus melakukan ini itu. Tapi kalau ikut Tuhan, udah kalau sudah berdoa, udah percayakan semua sama Tuhan, selesaikan semua sama Tuhan. Kita tinggal melihat hasilnya, Tuhan akan bekerja. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama iman. Iman bukan sekadar meminta-minta atau bukan hanya terlihat ketika dalam masalah, namun iman juga harus menerima apa yang diperbuat Allah dalam kehidupan kita. Mempercayai hal yang dahsyat, mengalami mujizat. Sekali lagi saya kasih kepada Bapak Ibu pada pagi ini, jangan hanya memiliki iman keselamatan Bapak Ibu, tapi miliki juga iman untuk mengalami mujizat. Milikilah juga iman untuk mengalami keajaiban Tuhan. Milikilah juga iman untuk mengalami terobosan Tuhan. Milikilah juga iman untuk melihat mujizat keajaiban yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan di depan matamu, yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang kedua bisa dikasih oleh Tuhan. Dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 8 tadi, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siap, baiklah kita sadar, berbaju juragan iman dan kasih, dan bertopangkan pengharapan keselamatan. Yang pertama iman, yang kedua apakah? Kasih. Nah, Bapak bisa dikasih oleh Tuhan hal yang membuat orang, hal yang membuat kita mengikuti Tuhan, hidup kita menjadi rileks, menjadi santai, menjadi
enjoy, namun pasti. Yang kedua apa? Kasih. Nah, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Yang kedua adalah kasih. Kita percaya Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan kasih akan membuat hidup kita menjadi relax dan santai. Tetapi orang yang suka dendam, menyimpan akar baik, kebencian, tidak mau mengampuni, akan membuat hidup makin sulit, bahkan akan membuat hidupnya makin kaku. Nah, saudara, jadi perhatikan. Jadi orang kalau ketika dia hidup dengan kasih pengampunan, hidupnya jadi santai, hidup jadi relax. Dia mau ketemu musuh pun dia santai. Tapi orang yang tidak mengampuni, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, jangankan dia ketemu musuhnya, dia mengingat nama musuhnya aja hidupnya jadi kaku. Saya berapa kali bersaksi, saya berjumpa dengan ada seorang ibu ketika saya melayani. Ibu ini berusia, ketika saya doakan saya tanya, berapa usia sekarang? Dia berkata usia saya 54 tahun. 54 tahun. Karena saking tidak memiliki kasih dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ibu ini menjadi kaku, matanya tajam dia kalau natap orang. Padahal cantik ibu ini. Matanya jadi tajam dia kalau natap orang. Dan suami dan anak di rumah itu jadi sasaran Bapak Ibu. Anak-anak tidak ada yang betah di rumah. Para anak ini sudah remaja semua. Anak tidak ada yang betah. Dan suaminya seperti kayak suaminya itu pun dibuatnya jadi. Suaminya berapa dia takut ke Bapak Ibu. Suaminya jadi takut sama dia. Karena dia kan sudah tingkat amarahnya sudah mulai meluap, sudah menaik. Itu suaminya pun dicakar, wah, dicakar-cakar. Lalu suatu ketika sampai saya melayani Bapak Ibu, suatu ketika ibu ini mau pergi ke pasar subuh. Dia pergi ke pasar subuh, dia sudah dekat pasar, tinggal mau masuk ke dalam pintu gerbang pasar, tinggal mau belanja. Tiba-tiba di depan pintu gerbang pagar pasar itu, Bapak Ibu, itu ada tukang ojek. Tukang ojek hanya berkata, halo cewek. Nah ternyata Bapak Ibu, itu membuat dia bukan menjadi besar kepala, bukan menjadi bangga karena usia 24 tahun dipanggil cewek, kita malah buat dia menjadi garang, Bapak Ibu. Dia kejar tukang ojek. Lalu bukan dia lanjut ke pasar, dia pulang ke rumah. Padahal jaraknya itu Bapak Ibu itu sekitar 5 kilo rumahnya ke pasar. Dia pulang ke rumah, dia ambil barang Bapak Ibu. Dia ambil barang, dia pergi kembali ke pasar, ke pintu gerbang. Dia mau lihat orang. Ternyata dia kesana ditunggu ada orang yang tukang ojek yang nongol lagi. Mungkin tukang ojek sudah pulang atau dia sudah dapat penumpang, dia pergi antar penumpangnya. Lalu dia pulang lagi Bapak Ibu. Jadi dia pulang lagi aja begitu, dia pulang lagi ke rumah. Sampai di rumah dia obok-obokin suaminya sedang tidur. Gara-gara kau tidak nemenin saya ke pasar, saya digangguin sama cowok-cowok, saya digangguin sama tukang ojek. Suaminya tetap dengan santai. Suaminya berkata begini, udah lama nggak apa-apa, mama istirahat aja, biar nanti saya masak. Dia jawab, masak apa? Suami bilang, loh, kan tadi kan mami ke pasar. Dia bilang, ke pasar apa? Saya digodain. Ya ampun, dia bolak-balik bukan ke pasar Bapak Ibu. Hidupnya tadi tidak santai, dia tidak enjoy, jadi kaku menegangkan hidupnya. Akhirnya suaminya bilang, udahlah kamu tinggal biar saya pergi ke pasar. Suaminya terpaksa, udah kesiangan, suami pergi ke pasar belanja. Bapak Ibu, lalu ke suatu ketika saya anak yang remaja sampaikan ke saya, lalu saya datang ke rumah mereka. Waktu saya datang ke rumahnya, dia duduk. Waktu saya datang, dia sambut saya, dia duduk sofanya, tapi menatap saya waktu itu matanya tajamnya minta ampun. Saya langsung bahasa roh. Saya ucapkan segala nama Kristus. Roh amarah, kebencian, sakit hati saya lumpuhkan dalam hati saya begitu. Lalu saya duduk, mulai ajak ngobrol, saya konsul dia. Tapi puji Tuhan, dia mau terbuka juga Bapak. Dia mulai terbuka. Dia mulai ceritakan. Dia berkata begini, sudah Om tahu, saya itu benci dengan teman saya. Teman saya itu waktu kami SD kelas 4, dia suka mencaci maki saya, dia suka fitnah saya, dia suka menghina saya di depan teman-teman. Saya tanya kapan, dia bilang SD kelas 4. Lalu teman sekarang di mana? Saya tidak tahu Pak, karena saya SD kelas 4, kalau kami naik SD kelas 5, dia ikut orang tuanya pindah dari pulang ke Jawa.
dan sampai sekarang tidak pernah ketemu. Saya kaget Bapak Ibu. Saya tanya, ibu sekarang usia berapa? Sekarang usia saya 54 tahun. Lalu tadi kamu disakiti kapan? SD kelas 4. Berarti usia, kalau dia masuk 7 tahun, berarti usia 10 tahun. Bayangkan usia 10 tahun disakiti, dia menyimpan sampai usia 54 tahun. Berarti berapa tahun Bapak Ibu? Berarti 44 tahun dia hidup dalam kepahitan. 44 tahun hidupnya jadi kaku, hidupnya menegangkan, hidupnya jadi tidak santai. Lihat Bapak Ibu. Akhirnya mulai saya konsul sama dia. Saya bilang gini, ibu coba ibu pikir, usia ibu sekarang 54. Ibu disakiti usia SD kelas 4, berarti 10 tahun. 44 tahun hidup ibu jadi tegak. Dia bilang memang betul Pak. 44 tahun pokoknya dimakan di rumahnya anak sobat jadi sasaran. Saya bilang ibu tahu, mungkin temanmu yang di Jawa waktu sejak SD kelas 5 dia pulang ke Jawa. Mungkin dia sudah bertobat di sana, atau mungkin dia sudah meninggal di sana, atau mungkin dia jadi orang berhasil dan sukses di sana, atau mungkin dia sudah lupa sama ibu, dia tidak lagi ingat sama ibu. Tapi ibu sendiri yang menyusahkan hidup ibu. Dia tidak susah di sana, ibu yang jadi susah hari ini. Kenapa? Karena ibu menyimpan kepahitan sendiri, ibu menyimpan akar pahit sendiri. Ibu harus mengampuni. Mulai dia menatap saya Bapak Ibu, dia tidak diberikan jawaban, dan begitu tenang begini Bapak, kayak patung tapi matanya tajam. Saya terus ngomong sampai terakhir saja. Ibu dengar saya ngomong, dia kaget. Udah selesai, tapi pujian Bapak Ibu, ibu ini masih juga mau. Pujiannya apa? Karena dia masih mau untuk terbuka dan mau mengampuni. Saya pimpin dia mengampuni Bapak Ibu. Saya pimpin dia. Ibu sebut nama teman ibu itu. Saya pimpin ibu doa lepaskan pengampunan buat dia. Waktu saya sampaikan doa lepas pengampunan, waktu dia sebut nama ibu, nama temannya itu, dia bilang, saya mengampuni lah, saya mau mengampuni. Saya ulang, ibu harus ulang kembali. Mulai sebut nama ibu itu, saya mau mengampuni. Sampai 3 kali baru dia langsung lepas. Saya mau mengampuni. Langsung tarik nafas panjang Bapak. Selesai, saya doakan dia. Bagaimana ibu? Dia berkata begini, lega, sebagian gabung karena tidak ada lagi beban yang ibu pikul. Jadi Bapak Ibu tidak mau mengampuni, sadar tidak sadar sebenarnya Bapak Ibu kemana-mana terus taruh beban berat seperti 50 kilo di atas kepala, kemana-mana. Tapi kalau melepaskan pengampunan, hidup kita jadi santai, hidup kita jadi relax, hidup kita jadi enjoy, kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja, kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi, hidup kita benar-benar santai, amin. Santai tapi pasti, relax namun pasti, haleluya. Itu bagaimana? Yang kedua adalah kasih. Dengan kasih akan membuat hidup kita jadi relax dan santai. Tetapi orang yang suka dendam, menyimpan akar pahit, kebencian, tidak mau mengampuni, akan membuat hidupnya makin sulit, bahkan membuat hidupnya makin kacau. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, marilah kita hidup dengan kasih untuk mengampuni supaya hidup kita jadi santai, amin. Sekali lagi Bapak, orang kalau menyimpan akar pahit Bapak, hidupnya tidak santai. Apalagi bagaimana kalau dia berjumpa dengan musuhnya. Jumpanya di mana? Jumpanya di pesta perkawinan. Bayangkan Bapak Ibu, hidangan yang disediakan enak di pesta perkawinan, makanan ditelan bagikan duri karena makan sambil melihat musuh duduk di sudut sebelah sana. Akhirnya jadi menikmati pesta perkawinan Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang hidup dengan pengampunan Bapak Ibu, hidup dengan kasih, sekalipun dia bersalaman langsung, dia jadi santai. Orang yang memusuhi kita, dia yang malah jadi kaku, dia takut berjumpa dengan kita, tapi kita santai, amin, haleluya. Saya punya pengalaman berkali-kali saya difitnah, mengalami fitnahan. Secara manusia saya tidak bisa mengampuni. Saya harus ambil waktu doa dan puasa untuk mengampuni mereka. Ambil waktu doa dan puasa, Tuhan berikan saya kemampuan, kekuatan saya mengampuni mereka. Saya jadi santai, saya bisa berjumpa mereka di mana saja.
Saya jumpa mereka, mereka jadi kaku. Bahkan pernah ada orang yang saya bilang, hai, Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain bagi dia. Kenapa? Mau lari, saya sudah lihat duluan, saya sapa dia duluan. Mau sembunyi, saya sudah sapa dia duluan. Mana Bapak tapi udah kaku. Tapi coba kalau anda kata kalau dia lihat duluan saya, mungkin dia sudah menghindar. Mungkin dia sudah bersembunyi. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar firman kasih, amin. Makanya firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 8 berkata, baiklah kita orang-orang siang. Bapak Ibu, orang siang artinya apa? Terang. Kita adalah anak-anak terang, amin. Baiklah kita anak-anak terang. Itu dikatakan apa? Kita harus sadar, berbaju zirakan iman dan kasih. Berbaju zirakan iman dan kasih. Kenapa dikatakan berbaju zirah, Bapak Ibu? Baju zirah itu untuk melindungi tubuh prajurit ketika mereka bertempur. Jadi kalau kita berbaju zirah iman dan kasih, itu akan melindungi hidup kita dari berbagai serangan kuasa kegelapan. Ingat Bapak Ibu, saya beritahu Bapak Ibu, salah satu rahasia kelemahan ilmu santet, pelet, sihir, mantra, salah satu kelemahan adalah dia tidak bisa menembus orang yang hidup dengan kasih, tapi dia bisa menembus orang yang hidup suka dengan dendam. Bisa kena pelet. Amin. Makanya beberapa waktu lalu ada di kompleks kami di perumahan saya ada beberapa orang yang suka sering berkelahi bertakar-takar sampai baku bunuh malam itu, sampai baku tikam. Lalu besoknya berjual ayam itu datang ke rumah saya. Dia datang, dia bilang, Pak, saya takut. Dia bilang kalau kami baku pukul di depan, baku tikam, saya bisa tikam dia. Tapi saya takut nanti dia main belakang. Saya bilang, maksudnya main belakang bagaimana? Jadi saya takut nanti dia pakai ilmu dukun. Saya ngomong sama dia, saya bilang, Mas, mau supaya kamu tidak kena ilmu dukun? Dia bilang, bagaimana Pak? Saya bilang, ampuni dia. Kasihlah dia. Ampuni dia. Kasih dia, ampuni dia. Dia mau pakai dukun manapun tidak akan kena. Dan itu salah satu rahasia kelemahan ilmu dukun. Tapi kalau Mas mau supaya kena dukun, dendam sama dia, benci sama dia, sedikit aja kena ilmu kamu. Sedang tapi kalau kamu mengampuni, mengasihi dia, ilmu tidak akan kena kamu. Dan doakan supaya usahamu itu dilindungi. Dan akhir sampai sekarang masih jadi teman baik saya. Dan saya ngomong sama mereka. Jadi Bapak Ibu, maka dikatakan apa? Baiklah kita orang-orang siang, atau baiklah kita anak-anak terang. Maka kita sadar dan berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan keselamatan. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, mengapa dikatakan berbaju zirakan iman dan kasih? Jadi iman dan kasih Bapak itu bagikan pelindung bagi hidup kita. Kita mempercayai Tuhan melindungi kita, kita mempercayai Tuhan menjaga kita, kita mempercayai Tuhan memelihara hidup kita, kita mempercayai bahwa Tuhan sangat memberkati kita. Tapi juga harus hidup dengan kasih. Amin. Jangan sampai Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau melindungi kita, Tuhan mau memelihara kita, Tuhan mau menjaga kita, tapi terhalang oleh tidak adanya kasih, terhalang oleh kebencian, sakit hati, dendam. Maka dikatakan berbaju zirakan iman dan kasih. Karena waktu kita hidup dengan iman dan kasih, itu sebenarnya gambar rohani kita sedang memakai baju zirah, baju anti peluru, rompi anti peluru, sehingga orang mau sihir, mau pelet, mau santet tidak kena. Akhirnya hidup kita jadi santai, jadi relax. Tapi kalau orang hidup tidak dengan iman, tidak berbaju zirakan iman dan kasih, hidup jadi takut banget. Kan dia takut nanti takut seperti takut nanti disantet segala macam. Ya persoalannya kenapa? Karena tidak memiliki kasih. Haleluya. Nah, di Bapa sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi rahasia supaya hidup kita menjadi relax, menjadi santai namun pasti. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga apa dulu? Yang ketiga, berketopongkan pengharapan. Ingat Bapak, ketopong itu yang dipakai di mana? Ketopong yang dipakai di kepala. Itu yang disebut ketopong. Kalau sudah lihat tentara-tentara Romawi atau tentara-tentara Israel zaman dulu, mereka pakai baju zirah itu berat, baju itu berat, itu baju anti peluru. Jadi kalau mereka dulu kan tidak pakai peluru, dulu kan
perang dulu kan panah, tombak, pedang. Jadi kalau mereka pakai baju itu, ketika dipotong tidak masuk. Kalau dipanah tidak akan masuk. Makanya perhatikan. Makanya Saul itu dipanah, kenanya di mana Bapak Ibu? Di antara jahitan bajunya. Karena yang panah itu kan dia bingung mana yang, karena Saul kan suruh Saul kan menyamar. Akhirnya tentara Filistin dia panah ke atas, lalu dikatakan akhirnya anak panah itu kena di antara jahitan baju. Jadi di antara sambungan jahit ini juga bisa kena. Tapi bagi sini karena sulit Bapak Ibu. Nah itu disebutkan baju siap. Lalu ketopong itu dikenakan di atas kepala. Jadi kalau kepanah dari atas tidak bisa masuk karena ini ketopong. Maka dikatakan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Jadi Bapak Ibu harus mengenakan ketopong pengharapan keselamatan untuk melindungi pikiran kita. Amin. Pengharapan melindungi pikiran kita dari pikiran negatif, pikiran kekhawatiran, pikiran ketakutan, pikiran keraguan-keraguan. Harus memiliki ketopong pengharapan. Karena orang yang berpengharapan Bapak Ibu, dia tidak khawatir terhadap apapun. Orang yang berpengharapan, dia tidak takut terhadap apapun. Kenapa? Dia menaruh pengharapan keselamatan di dalam Kristus. Haleluya. Dia menaruh pengharapan di dalam Kristus bahwa Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan. Haleluya. Maka dikatakan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi berarti Bapak bisa dikasih oleh Tuhan antara iman dan pengharapan. Bapak antara iman dan pengharapan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Jadi iman dan pengharapan, perhatikan, iman dan pengharapan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang memiliki iman kepada Allah atau iman kepada Tuhan, maka mereka juga harus berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang beriman kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menaruh harapan pada Tuhan. Mereka berharap kepada manusia, berharap kepada kekuatan sendiri, berharap kepada pengertian kecerdasan logika sebagai manusia. Mereka berharap kepada pekerjaan, berharap kepada penghasilannya. Jadi kalau beriman kepada Tuhan, harus juga berharap kepada Tuhan. Amin. Maka kita lihat perhatian, ketika waktu Yesus lewat, tiba-tiba ada orang buta dan dia berkata, ada yang buta. Berapa Alkitab mencatat? Berapa kali orang buta, lalu berapa kali seberapa dengan orang lumpuh? Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berkata, apa yang harus aku perbuat bagimu? Dia berkata, Rabuni. Itu orang buta. Rabuni, aku ingin melihat. Baik kan Bapak? Dia berkata, Rabuni. Yesus berkata, jika engkau percaya, tidak mustahil berkata, iya Tuhan. Berarti kalimat ini, jika kalau engkau percaya, maka hal itu tidak ada mustahil bagimu. Dia berkata, iya Tuhan, aku percaya. Dia percaya, makanya dia menaruh harapan kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan matanya dari buta. Amin. Jadi antara iman dan pengharapan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang beriman kepada Tuhan juga harus berharap kepada Tuhan. Amin. Hari ini Bapak beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan supaya dia sanggup memberkati rumah tanggamu. Dia sanggup memberkati ekonomimu. Dia sanggup memberkati hidupmu. Dia sanggup memberkati pekerjaanmu. Dia sanggup memberkati hidup kita. Haleluya. Dia sanggup memberkati kehidupan kita. Maka dikatakan pengharapan iman adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang memiliki iman kepada Allah, mereka juga harus berharap kepada Allah bahwa Allah sanggup memberkati, sanggup melihara, sanggup melindungi hidup mereka. Haleluya. Nah, Bapak Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita ini, walaupun kondisi keadaan dunia makin hari makin kaku, makin menegangkan, keadaan dunia makin hari makin genting, makin menakutkan, tapi kita tetap santai menjalani hidup, kita tetap santai menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan, melihat mujizat Tuhan terjadi,
banyak keajaiban Tuhan terjadi. Yang terakhir apa? Rely on God, mengandalkan Tuhan. Jadi ya, rasa hidup kita sehidup kita terus menjadi relax, namun pasti yang pertama adalah faith, yang kedua adalah hope, yang ketiga love, kasih, iman, pengharapan, kasih, dan yang terakhir adalah rely on God, mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan pekerjaan. Pekerjaan pun sewaktu-waktu bisa berakhir. Jangan mengandalkan manusia, bantu manusia pun sewaktu bisa berhenti. Jangan mengandalkan pikir manusia terbatas. Andalkanlah Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Andalkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Nah, baru sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, sekali Bapak, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terus melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi andalan hidup manusia hari-hari ini? Bapak Ibu, ada suatu cerita. Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam, dan di dalam kapal itu adalah memuat orang-orang bangsawan, orang-orang kaya raya. Ada seorang pengusaha terkaya yang masuk naik ke atas kapal itu, dan dia membawa koper, isi koper duit. Dan juga ada seorang yang sederhana hidupnya, dia juga naik di kapal itu. Dia membawa sebilah papan. Dia naik bawah di atas kapal, dia diketawain orang. Lalu sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu di atas kapal seorang yang susah, dia naikkan sebilah papan yang dia bawa ke atas perahu kapal. Usahanya dibiarkan gitu. Dia pergi, dia santai-santai, jalan-jalan santai di atas kapal, enjoy, menikmati. Orang kaya di atas kapal yang kemana-mana bertengking terus dengan koper. Dengan koper berisi uang Bapak Ibu. Iya, enggak seperti kayak orang susah lagi yang buang papan itu. Dia pikir, kan orang susah berkata, tapi papan pun siapa yang mau ambil? Tidak mungkin orang ambil papan. Ya udah, biarkan masuk di jalan saat dia menikmati suasana di atas kapal. Tapi yang orang kaya tadi kemana mereka terus koper yang perak isinya duit semua Bapak. Jadi dia bisa menikmati, enjoy di atas kapal. Si orang susah tadi waktu tidur pun dia tidur dengan nyenyak. Yang orang kaya dia tidur harus senyak Bapak, bukan tidur sambil peluk koper. Jangan seperti itu. Tidur ada orang datang ambil koper. Tidak bisa menikmati hidup. Mereka terus berlayar dan suatu ketika kapal diombang-ambingkan oleh angin badai yang sangat dahsyat di lautan. Akhirnya kapal terombang-ambing, kapal pecah karena dihantam ombak yang begitu besar. Kapal pecah, tenggelam. Orang susah tadi langsung dia meraih sebilah papan yang dia bawa. Lalu dia terapung-apung dengan papannya. Lalu yang orang kaya tadi Bapak Ibu, dia bawa kopernya tadi isi uang itu. Kopernya termasukkan semua air di dalam. Akhirnya kopernya terapung Bapak Ibu. Lalu dia coba berusaha untuk dekatin orang itu dan dia berkata, aku beli papan dengan harga duit 1 koper. Orang itu berkata, maaf saya tidak jual papan. Maaf saya tidak jual papan. Bayangkan Bapak Ibu, sebilah papan dengan harga uang 1 koper, dia berkata saya tidak jual. Akhirnya dia terus terombang-ambing di atas, di atas papan, terombang-ambing hanyut, menunggu bantuan datang. Yang satu sudah mati tenggelam,
Bantuan datang, dia sudah kaku, tidak bernyawa lagi. Lalu kemana? Uangnya entah dibawa obat kemana, enggak kelihatan. Jadi ingat Bapak Ibu, itu artinya uang pun tidak bisa menjadi andalan hidup kita. Amin. Mau ratusan juta, mau miliaran, mau triliunan, tidak menjadi andalan. Mau punya tabungan di bank Swiss tidak menjadi andalan Bapak Ibu. Tidak menjadi andalan. Amin. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Makanya kemarin pagi saya ada baca salah satu ayat di dalam kitab Amsal Pengkhotbah, dia berkata begini. Kekayaan orang fasik sekali-kali tidak membiarkan dia tidur nyenyak. Tidak sekali buat tidur nyenyak Bapak Ibu. Saya coba renungkan apa sih maksud dari ayat ini. Artinya begini Bapak Ibu. Boleh kita bikin kekayaan? Boleh. Saya pun ingin mau kaya. Boleh Bapak Ibu. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada kekayaan, itu akan membuat kita tidur pun tidak nyenyak Bapak Ibu. Tapi kalau ingin punya kekayaan, lalu kekayaan itu diinvestasikan untuk pekerjaan Tuhan, investasi untuk kerajaan Allah, lalu percayakan kepada Tuhan melindungi, selesai Bapak Ibu, kita berlindungnya. Amin. Haleluya. Makanya apa bedanya? Apa bedanya tidur orang kaya dengan tidur orang miskin? Orang kaya sekalipun dia tidur di atas spring bed yang empuk tidak nyenyak. Orang miskin sekalipun dia tidur di atas papan bantal pakai balok nyenyak juga dia tidur. Karena tidak ada yang dipikirkan. Ingat dong, jadi orang tidur nyenyak karena tidak ada yang dipikirkan. Tapi kalau orang banyak pikiran, tidur dan tidak nyenyak, bolak-balik gelisah, bolak-balik karena tidur sampai mikir, jangan seperti udah uang dijebol orang. Sudah uangnya di bank dipikir lagi. Aduh, sekarang ini bank pun harus dipercaya, banyak rekening dibobol, banyak ATM dibobol. Baru tabungan saya di sana miliaran, nanti kalau dibobol lagi, aduh. Buat yang tidak nyenyak Bapak Ibu. Akhirnya sebentar cek saldo. Sebentar cek saldo. Bukan sebenarnya saldo bertambah atau enggak, tapi lihat jangan berkurang. Takut tidak ada yang dibobol. Jadi Bapak Ibu, mari. Haleluya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam pekerjaan. Andalkan Tuhan dalam rumah tangga. Andalkan Tuhan dalam kehidupan. Banyak orang berpikir dengan cara dia mengambil hati pimpinan, dia coba menunjukkan pekerjaan yang baik. Dia berpikir bahwa nanti dia selamat dari ancaman PHK segala macam. Kalau Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu tetap PHK juga. Lalu bagaimana? Ya cukup andalkan Tuhan saja Bapak Ibu. Kita telah terus menjalankan pekerjaan kita dengan profesional, tapi jangan lupa andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Ada orang berkata begini, saya mau bisnis, saya harus bisnis. Pokoknya promosikan, kalau saya orang gitu di depan mereka saya promosikan, kalau lihat timbangan saya kasih lebih sedikit, kalau dia bayar kembaliannya, kalau dia bayar kembaliannya saya kasih lebih dari segala macam, saya kasih bonus lagi dengan tujuan supaya pertahanan usaha. Kalau Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu tetap akan mengalami kesulitan juga. Satu-satunya andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita andalkan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Termasuk saya, mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal. Ready or God. Dan dengan kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan menjadi santai Bapak Ibu. Hidup kita jadi aman, hidup kita jadi tenang, enjoy. Banyak orang mengikut Tuhan hidupnya jadi tegang Bapak Ibu, tidak enjoy. Justru ikut Tuhan hidup kita harus jadi enjoy Bapak Ibu. Amin. Kalau dulu kan kita belum ikut Tuhan hidup kita jadi tegang, karena iblis punya banyak peraturan ini itu. Kalau nggak ikuti ya selesai. Saya tunggu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan keempat hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan mengandalkan Tuhan, inilah yang akan membuat manusia akan hidupnya selalu kokoh. Imannya makin kokoh, pengharapannya makin teguh dalam Kristus, dan kasih tidak akan terhindar dari persoalan hidup. Tetapi membuat kita akan bisa mampu mengatasi semua masalah yang ada.
Haleluya. Dengan iman, pengharapan, kasih dan mengandalkan Tuhan, itu akan memampukan kita untuk bisa menyelesaikan segala perkara, menyelesaikan segala persoalan hidup, untuk bisa melihat mujizat Tuhan terjadi, melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Asalkan kita hidup dengan 4 hal ini: iman, pengharapan, kasih, dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ada orang memiliki iman, pengharapan, kasih, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya. Benar Pak? Ada orang beriman kepada Tuhan. Di luar sana banyak orang percaya kepada Tuhan. Kasih, di luar sana banyak orang juga memiliki kasih. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa kasih. Dia bisa mengampuni. Banyak saya jumpa orang yang walaupun dia di luar Yesus, tapi dia bisa mengampuni. Seperti yang saya kecil dari teman saya yang jualan ayam. Dia bukan orang Kristen, dia tidak percaya Yesus. Tapi saya katakan caranya kamu mengampuni dia saja. Kasih dia. Dia lakukan. Mereka bisa berharap sama Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir dengan caranya mereka. Jadi mereka mengandalkan dengan cara mereka, dengan cara yang mereka lakukan. Tapi justru harus dengan cara-caranya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Haleluya.